Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2. Bab 5 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, Indonesia sebagai negara kesatuan. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, apakah kalian sudah memahami bahwa Indonesia itu memenuhi syarat sebagai sebuah negara yang merdeka? Lalu, apakah kalian sudah memahami bahwa Indonesia memenuhi syarat sebagai sebuah negara yang merdeka? Untuk itu, mari simak pembahasannya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan, tentunya Indonesia merupakan sebuah negara yang sudah merdeka secara de facto sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Begitu juga secara de jure, negara Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain sehingga dapat melakukan hubungan kerjasama internasional baik antara dua negara maupun banyak negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Adapun sidang BPUPK yang membahas tentang bentuk negara, yaitu menggambarkan adanya perbedaan pendapat di antara para tokoh. Nah, pada waktu itu, akan tetapi para pemimpin yang berbeda pendapat itu menunjukkan sikap yang cerdas, sikap yang santun, saling menghargai perbedaan, sehingga memberikan keteladanan dalam proses musyawarah untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, untuk itu, dapat kita pelajari atau dapat kita ambil hikmah ketika sedang bermusyawarah. Tentunya kita harus selalu menunjukkan sikap-sikap dari para pemimpin tersebut, di antaranya yaitu sikap cerdas, sikap santun, dan yang paling utama adalah menghargai perbedaan. Sehingga itu harus kita laksanakan dalam proses musyawarah dan akhirnya akan menemukan win-win solution atau akan menemukan keputusan untuk bersama. Penegasan Indonesia sebagai negara kesatuan tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal tersebut adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia itu ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dalam rangka kesatuan, tentunya dalam negara kesatuan, semua urusan pengelolaan daerah diatur oleh pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Lalu, hubungan pemerintahan pusat dengan rakyat dan daerah dijalankan secara langsung. Negara kesatuan memiliki ciri ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu parlemen atau lembaga perwakilan, dan satu kabinet. Nah, negara kesatuan juga selain memiliki satu konstitusi, memiliki satu kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi, kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, konstitusi yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya tentunya harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tentunya undang-undang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan atau keluar aturan dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang berikutnya, lembaga perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat terdapat satu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, dan satu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan, sentralisasi semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Daerah hanya melaksanakan perintah dan peraturan dari pemerintahan pusat. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem yang berdasarkan dari urusan pemerintahan pusat, ya. Daerah hanya melaksanakan perintah dari peraturan pemerintahan pusat. Nah, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, pemerintahan daerah diberi kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah memiliki parlemen daerah untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Akan tetapi, pemerintahan pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, jadi negara kesatuan itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem sentralisasi, yang kedua adalah sistem desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi itu dari pusat langsung, sementara sistem desentralisasi pemerintahan daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.